ciptaannya, wujudkan cinta, kasih, damai dan teladanmu. Bekerja demi kebesaran namanya, pelihara bumi dan isinya. Terpuji Tuhan karena kasih-Nya, dunia ikut bergembira. Terpuji Tuhan karena kuasa-Nya, bahagia, haleluya. Wartakan kemuliaan kerajaan. Persekutuan rumah tangga yang kekasih di dalam Yesus Kristus, pada saat ini kita akan memulaikan ibadah rumah tangga ini. Karena itu jemaat sekalian diundang untuk berdiri, dan awal ibadah ini mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan NKB, nyanyikanlah nyanyian baru. Kita teduh di hadapan Allah, ibadah ini ditabiskan. Pertolongan kita dalam ibadah ini ialah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya, dan yang kesetiaannya tetap untuk selama-lamanya. Damai sejahtera menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Ku diberikan kidung baru. Jemaat sekalian, disilakan duduk kembali, dan tiba saatnya kita masuk dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Olehnya itu kita satu di dalam doa, kita berdoa. Dalam perjumpaan dengan Engkau Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus, dalam persekutuan ibadah rumah tangga di saat ini, kami datang memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan Allah. Bahkan kami berkerinduan untuk diarahkan oleh kebenaran firman yang hendak kami baca, dengar dan renungkan di saat ini. Sungguh ya Tuhan, kami memohon pertolongan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, menolong dan memampukan setiap kami anak-anak-Mu, supaya kami memahami, mengerti, menghayati firman-Mu, sekaligus mau memperlakukan firman itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa di dalam sorga, kami mengakui di hadapan-Mu bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang tidak luput
dari kelemahan dosa di hadapan Tuhan. Mohon pengampunan-Mu ya Tuhan Allah, sehingga kami layak memuji dan memuliakan Engkau, menyembah Engkau dalam persekutuan ibadah rumah tangga saat ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah kepada kami sekalian, sebab kami telah sedia mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang Firman hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca firman Tuhan. Ada 2 bagian pembacaan firman Tuhan yang hendak kita baca di saat ini. Pembacaan yang pertama itu terambil dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Dan pembacaan yang kedua 1 Korintus 15 ayat 42 sampai 49. Kita akan melihat pembacaan yang pertama dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata demikian. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Pembacaan kedua terambil dalam kitab 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-42 sampai ayat 49. Firman Tuhan berkata demikian. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati, ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan, ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan, ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohania. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia, yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk sorgawi sama dengan dia, yang berasal dari sorga. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang sorgawi. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan di saat ini. Persekutuan rumah tangga yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Jika kita melihat dari bacaan kita yang kedua, di sana berbicara tentang kebangkitan tubuh. Di 1 Korintus 15 ayat 42 sampai 49 ini berisi tentang peneguhan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus tentang Allah yang mengalahkan kematian dan menjanjikan kebangkitan tubuh
dalam kutip rohani. Bagi semua orang yang beriman kepada Yesus yang telah mati dan bangkit kembali, pergumulan serta pertanyaan yang dihadapi Paulus ketika berada di Korintus adalah tentang kematian dan juga tentang kebangkitan. Kematian dan kebangkitan tentu bukanlah perkara yang mudah, karena orang yang mati telah dikuburkan dengan tubuh jasmani, sebagaimana yang diungkapkan lewat pembacaan kita di ayatnya yang ke-42, 43 dan 44 sampai ayat yang ke-45. Dan karena itulah yang menjadi pertanyaan, apakah tubuh yang dikuburkan itu akan dibangkitkan kembali? Pertanyaan serta pergumulan inilah yang dihadapi oleh Paulus di tengah-tengah kehidupan jemaat yang ada di Korintus dalam mengimani peristiwa kematian dan kebangkitan yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, karena itu orang Kristen yang ada di Korintus tidak serta-merta menerima kebangkitan tubuh. Karena bagi mereka tubuh yang sudah mati dan dikuburkan menjadi debu, apakah dapat dipulihkan kembali atau masuk surga? Apakah yang mati itu dibangkitkan kembali dengan tubuh sama seperti dulu? Jawaban Paulus dengan tegas menyampaikan bahwa iman Kristen didasarkan atas kebangkitan Kristus dan pengharapan tentang kebangkitan tubuh, dan menjadi jaminan hidup bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus yang telah bangkit itu. Nah, kalau Kristus dibangkitkan, maka kita percaya juga bahwa setiap orang yang mati di dalam Kristus Yesus pasti akan dibangkitkan ketika Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Jika tidak ada kematian, maka kebangkitan tidak akan pernah ada. Oleh karena itu, dengan kematian dan kebangkitan yang telah dilakukan oleh Tuhan adalah bukti bahwa manusia telah bebas dari kuasa dosa dan maut, dan telah menerima hidup baru di dalam dan melalui Yesus Kristus yang telah bangkit itu. Saudara-saudara, persekutuan rumah tangga yang kekasih di dalam Yesus Kristus, dengan kebangkitannya Yesus membawa sebuah anugerah bagi kita manusia, di mana maut telah dikalahkan melalui kebangkitannya, dan kita manusia telah diselamatkannya. Keselamatan dan anugerah dari Tuhan kita terima, maka karena itu kita patut mempertahankan keselamatan itu sebagai dasar iman kita yang perlu diwujudkan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Dalam kuasa kebangkitannya, Kristus memberi kekuatan bagi kita melewati kehidupan yang penuh dengan tantangan dan pergumulan sepanjang kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus yang telah bangkit itu akan senantiasa menguatkan kita semua untuk kita tetap mempertahankan iman kita kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kita. Karena saudara, persekutuan rumah tangga yang kekasih di dalam Yesus Kristus, tetaplah beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, karena dialah sumber hidup dan kebangkitan bagi orang yang percaya. Terpujilah firman-Nya. Amin. Kita sambut pemberitaan firman Tuhan dengan menyanyikan NKB 89, Ku Tahu Muhalisku Hidup.
Kita akan merespon pelayanan firman Tuhan dengan kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan, sambil kita mengingat sabda Tuhan dalam kitab Injil Matius 6 ayat 19 sampai 21. Firman Tuhan berkata demikian, "Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak akan membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Sambil memberi persembahan syukur, kita nyanyikan NKB 133, "Syukur padamu ya Allah." Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari selama-lamanya. Persekutuan rumah tangga yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam doa syafaat, dan karena itu mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah Bapa di dalam sorga, Allah yang kami sembah di dalam dan melalui Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami. Kami bersyukur di hadapan-Mu lewat persekutuan ini ya Tuhan Allah, oleh sebab Engkau yang boleh memungkinkan kami untuk kami memuji dan memuliakan Engkau dalam persekutuan ibadah rumah tangga Jemaat GPD Peniel Palu di saat ini. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau senantiasa bertahta di atas puji-pujian umat milik kepunyaan-Mu ini. Kami bersyukur dan bersuka cita sebab kebenaran firman Tuhan telah ditaburkan lewat ibadah rumah tangga di saat ini. Firman-Mu hadir meneguhkan, menguatkan iman percaya kami sebagai orang-orang yang mengaku percaya kepadamu ya Tuhan Allah di dalam dan melalui Yesus Kristus. Bahwasannya setiap orang yang mati di dalam Tuhan akan dibangkitkan. Sebab buah sulung dari kebangkitan itu sendiri adalah Tuhan Yesus Kristus. Ini menjadi kekuatan dan penghiburan bagi setiap kami umat yang percaya kepada Tuhan dikala kami ditinggalkan oleh orang-orang yang terkasih di tengah-tengah kehidupan kami. Kami tidak akan takut sebab orang-orang yang mati di dalam Tuhan memiliki pengharapan manakala Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua, maka mereka akan dibangkitkan untuk menerima
tubuh yang mulia, yaitu tubuh surgawi. Terima kasih ya Tuhan, Allah Bapa yang kekal di dalam surga. Kami percaya dalam kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu. Sekalian kami, umat-Mu yang telah beribadah di rumah masing-masing saat ini dalam persekutuan ibadah rumah tangga, diberikan kekuatan dan pengharapan yang baru lewat kebenaran firman-Mu yang senantiasa kami mau jadikan suluh dan pedoman dalam hidup beriman kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Berkati Tuhan setiap jemaat-Mu dari kolom 1 sampai dengan kolom 18 yang telah beribadah kepadamu di saat ini. Engkau mengenal mereka pribadi lepas pribadi dalam kehidupan rumah tangga, keluarga mereka masing-masing. Tuhan kiranya senantiasa menolong, memberkati mereka dalam seluruh tugas dan tanggung jawab, fungsi dan peran di tengah kehidupan rumah tangga keluarga mereka, tetapi juga di tengah-tengah persekutuan sebagai jemaat Tuhan. Tuhan Allah, Engkau sangat memahami bahkan mengetahui segala persoalan dan pergumulan jemaat-Mu. Sebab itu ya Tuhan Allah, tiliklah segala keberadaan hidup mereka. Berikan mereka kemampuan, kesanggupan untuk dapat melewati berbagai persoalan dan pergumulan hidup yang diperhadapkan kepada mereka. Kami tahu dan kami percaya bersama dengan Yesus, sekalian kami akan cakap untuk melewati segala tantangan, persoalan dan pergumulan hidup di tengah dunia ini. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di sorga, berkati setiap usaha dan pekerjaan mereka masing-masing. Kami percaya lewat segala usaha dan pekerjaan jemaat-Mu, mereka beroleh berkat yang daripada-Mu. Dengan diberkatinya kehidupan mereka, maka mereka pun dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Di atasnya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Tuhan Allah, Engkau maha melihat sekiranya jemaat dalam pergumulan saat ini karena sakit, baik mereka yang dirawat di rumah ataupun di rumah sakit, Tuhan menolong, memberkati dalam proses perawatan, pemulihan, kesembuhan. Tuhan anugerahkan bagi mereka semua upaya pengobatan yang dipakai, kami percaya itu menjadi alat di tangan Tuhan untuk kesembuhan mereka. Demikianlah ketika Engkau juga melihat jemaat dalam pergumulan duka cita, berilah keteguhan iman dan penghiburan sejati dalam menghadapi masa-masa duka cita di tengah kehidupan mereka. Tuhan Allah Bapa yang kekal di dalam sorga, kami berdoa sekiranya ada jemaat yang saat ini terpapar karena COVID-19, Tuhan juga menolong, memulihkan dan menyembuhkan mereka. Termasuk Tuhan Allah, Engkau yang memberkati semua para medis, semua relawan yang dengan penuh sukacita dan semangat membantu orang-orang yang terinfeksi COVID-19. Tuhan Allah, Engkau memberkati pelayanan mereka. Dan karena itu bagi mereka yang terinfeksi COVID-19, Tuhan juga memulihkan dan menyembuhkan oleh tangan Tuhan yang penuh kuasa dan khasiat itu. Tuhan Allah Bapa di dalam sorga, kami mendukung dalam doa bagi anggota jemaat yang lanjut usia. Demikian bagi para janda duda, anak yatim piatu. Tuhan menolong dan memberkati mereka. Tuhan yang mencukupkan apa yang mereka butuhkan, memampukan mereka untuk senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Termasuk ya Tuhan Allah memberkati
bagi anak-anak kami dalam studi mereka, mulai dari tingkat TK sampai ke perguruan tinggi. Tuhan memberi hikmat, memberi kepintaran bagi mereka, kecerdasan supaya mereka boleh menuntut ilmu dengan baik dalam bangku pendidikan, dan kami percaya dari sana mereka boleh meraih kesuksesan dan keberhasilan yang sesungguhnya juga itu menjadi harapan dan impian bagi kedua orang tua mereka masing-masing. Demikian jemaat yang mencari lapangan pekerjaan, Tuhan kiranya membuka jalan bagi mereka. Demikian Bapa yang kekal di dalam sorga, Engkau juga memberkati dan menyempurnakan segala sukacita dan syukur jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Biarlah ya Tuhan Allah, melalui sukacita atas hari ulang tahun itu, nama Tuhan dipermuliakan, dan Tuhan yang akan terus menyatakan umur yang panjang bagi mereka, dan Tuhan sendiri yang melengkapi segala sukacita dan syukur mereka. Di atasnya lah nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan Allah, Bapa di dalam sorga, Engkau memberkati bagi setiap kami yang terlibat dalam pelayanan ibadah rumah tangga di saat ini. Baik kami sebagai pemain musik, pemandu lagu, bahkan juga operator LCD, Tuhan menolong, memberkati setiap pelayanan mereka. Tuhan senantiasa menolong mereka dalam pemberian diri melayani Tuhan. Segala pelayanan-pelayanan yang akan terus dilakukan ke depan, Tuhan yang menolong, memberkati dan memampukan, sehingga segala bentuk tugas tanggung jawab pelayanan boleh dikerjakan sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Di atasnya nama Tuhan dipermuliakan. Teringat kami Tuhan untuk bangsa dan negara kami, Tuhan berkati, termasuk para pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok tanah air, juga bagi pemerintah yang ada di Sulawesi Tengah, Kota Palu, memberi hikmat, bijaksana, kearifan bagi mereka, sehingga sungguh-sungguh ya Tuhan, mereka dapat menjalankan tanggung jawab kepemerintahan dengan baik sebagai wakil Allah di bumi ini, sehingga sukacita dan damai sejahtera, keamanan dan kenyamanan menjadi bagian kami bersama sebagai anak-anak bangsa. Termasuk Tuhan kami berdoa buat para terorisme yang terus mau melancarkan niat jahat mereka. Tuhan tolong mereka, dan kami mau melepaskan pengampunan bagi mereka Tuhan. Biarlah dalam kehidupan mereka terjadi roh pertobatan, supaya mereka boleh mengenal kebenaran. Terima kasih ya Tuhan Allah. Berdoa kami bagi saudara-saudara kami yang ada di Napu, tepatnya di Desa Kalimago, yang mengalami pembantaian beberapa hari yang lalu oleh terorisme. Tuhan, kuatkan, teguhkan iman mereka, hiburkan semua kaum keluarga dengan penghiburan Tuhan yang sejati itu. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu. Dalam persekutuan ibadah rumah tangga saat ini, kami sebagai jemaat-Mu telah memberi persembahan syukur kami kepadamu. Tuhan Allah menguduskan dan memberkatinya, sehingga melalui persembahan yang sudah kami kumpulkan ini pun akan dapat dipergunakan untuk menunjang pelayanan dalam persekutuan jemaat GPID Peniel Palu ini. Terpujilah nama-Mu Bapa di sorga. Kami menyerahkan Tuhan seluruh keberadaan kehidupan kami sepanjang minggu yang kami jalani ini. Segala usaha pekerjaan, rencana dan harapan kami masing-masing, kami serahkan semua dalam tuntunan dan pemberkatan Tuhan semata-mata.
Terpujilah namamu ya Bapa. Inilah kami yang berdoa, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengampuni akan segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri persekutuan ibadah rumah tangga di saat ini. Karena itu jemaat sekalian diundang untuk berdiri dan kita menyanyikan NKB 188, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teguh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggi, ku dihantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang mekar. Jemaat sekalian, terimalah berkat Tuhan dan pulanglah dalam damai sejahtera dan lakukanlah firman-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat sekalian disilakan duduk kembali. Dengan demikian ibadah rumah tangga di saat ini Tuhan Yesus memberkati.